Warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona dapat melakukan kontak dengan warga sebanyak 1.000 di wilayah Jawa Barat selain memperbarui data pasien dan upaya pengawasan. Sebanyak 609 orang. Totalnya menjadi 27.549 orang. Tapi ini penghasilannya merosot. Biasanya kalau puasa gini lumayan harganya. Kalau ini bukan lagi ada ini dan corona, ada penurunan gitu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rivaldi. Saya dari kelompok 16 mata kuliah Public Speaking. Saya dan teman-teman saya akan menjelaskan materi mengenai dampak sosial dan dampak ekonomi yang diakibatkan oleh COVID-19. Pada video ini, saya akan menjelaskan apa-apa saja dampak sosial yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia akibat dari COVID-19. Hampir 2 tahun sudah pandemi COVID-19 berlangsung di Indonesia. Banyak dampak yang akhirnya timbul akibat dari pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih kita hadapi bersama-sama. Dampak yang ditimbulkan dari pandemi ini yang sudah berjalan hampir 2 tahun di Indonesia yaitu dampak sosial. Selain dampak ekonomi yang sangat dirasakan oleh masyarakat pada masa pandemi sekarang ini, dampak-dampak sosial juga sangat terasa akibat pandemi COVID-19. Di antaranya, dampak sosial yang terjadi ialah anak-anak tidak mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan. Pada masa pandemi seperti sekarang, dampak bagi dunia pendidikan sangat terasa, diakibatkan pandemi yang menimbulkan banyak problematika. Dan menurut sumber yang berasal dari Direktorat Sekolah Menengah Pertama, mengatakan setidaknya terdapat 3 potensi dampak sosial yang negatif berkepanjangan yang mengancam peserta didik akibat efek pandemi COVID-19. Ketiga dampak tersebut seperti putus sekolah, penurunan capaian belajar, serta kekerasan pada anak dan risiko eksternal. Yang pertama, putus sekolah. Seperti yang telah dijelaskan tadi, pandemi memberikan dampak ke berbagai sektor di tanah air. Sektor ekonomi adalah salah satu sektor yang cukup mengalami dampak signifikan. Akibatnya, banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Tidak jarang orang tua yang lebih memilih anaknya berhenti bersekolah dan memilih mempekerjakan anak untuk membantu perekonomian keluarga akibat krisis ekonomi yang terjadi. Selain itu, banyak orang tua yang tidak bisa melihat peranan sekolah dalam proses belajar mengajar apabila proses pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka. Yang kedua, ada penurunan capaian belajar. Tidak bisa dipungkiri, keadaan sosial ekonomi tiap keluarga berbeda-beda. Perbedaan akses dan kualitas selama pembelajaran dapat mengakibatkan kesenjangan capaian belajar, terutama untuk anak dari sosioekonomi yang berbeda. Hal lain yang menjadi perhatian adalah risiko terjadinya learning loss atau studi menemukan bahwa pembelajaran tatap muka menghasilkan pencapaian akademik yang lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Yang ketiga, kekerasan pada anak dan risiko eksternal. Selama sistem pembelajaran jarak jauh, peserta didik lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Hal ini tentu meningkatkan risiko kekerasan yang tidak terdeteksi. Tanpa sekolah, banyak anak yang terjebak di kekerasan rumah tanpa diketahui oleh guru. Selain kekerasan di rumah, risiko eksternal juga menjadi hantu bagi peserta didik. Ketika anak tidak lagi datang ke sekolah, terdapat peningkatan risiko untuk pernikahan dini, eksploitasi anak terutama perempuan, dan kehamilan di kalangan remaja. Dari hasil penelitian dan analisis dari UNICEF mengenai dampak sosial COVID-19 pada rumah tangga di Indonesia, yang pertama, ketidaksetaraan gender makin meluas akibat perempuan mengambil tanggung jawab pengasuhan tambahan. 71,5% rumah tangga menyatakan ibu yang mendampingi anak-anak mereka belajar di rumah, sementara 22% di rumah tangga menyatakan ayah yang melakukan hal tersebut. Separuh dari perempuan ini juga bekerja untuk mendukung keluarga mereka, berupaya menyeimbangkan pekerjaan dan tanggung jawab tambahan yang timbul akibat penutupan sekolah. Kemudian, kerawanan pangan pada kelompok rentan merupakan masalah baru. Hampir sepertiga atau 30% responden khawatir bahwa tidak bisa memberi makan keluarga mereka.
Proporsi rumah tangga yang menghadapi kerawanan pangan sedang atau parah meningkat hingga 11% di tahun 2020. Berkurangnya pendapatan dan tanggungan sistem distribusi pangan adalah faktor utama penyebab kerawanan pangan. Kehilangan pendapatan dan pekerjaan lebih banyak dialami rumah tangga dengan anggota keluarga penyandang disabilitas. 1 dari 10 rumah tangga dengan anggota keluarga penyandang disabilitas kehilangan pekerjaan akibat COVID-19 dan 8 dari 10 rumah tangga mengalami penurunan pendapatan akibat pandemi. Sementara itu, rumah tangga dengan anggota keluarga penyandang disabilitas tidak bisa mengakses layanan kesehatan dan atau terapi yang mereka butuhkan. Dan ada lebih banyak kepala rumah tangga oleh perempuan, sebanyak 56% mengatakan tidak memiliki tabungan untuk membantu meredam dampak krisis dibandingkan dengan kepala keluarga yang dikepalai oleh laki-laki sebanyak 50,6%. Dan UNICEF memberikan kebijakan strategis atau solusi untuk menanggapi masalah dampak sosial yang dialami oleh anak-anak di dunia pendidikan, begitu juga keluarga dan penyandang disabilitas. Dan kebijakan pertama yang diberikan oleh UNICEF yaitu pastikan anak-anak terus belajar, mengingat parahnya kehilangan kesempatan untuk belajar yang dialami oleh anak-anak. Dukung sekolah memulai kembali pembelajaran secara bertahap dan dengan aman, lewat infrastruktur dan keterampilan, serta menawarkan pembelajaran dengan metode campuran. Akses ke internet dan perangkat masih menjadi tantangan para guru dan siswa, sehingga melanjutkan suplemen internet untuk mereka serta meningkatkan solusi tanpa teknologi dan teknologi rendah untuk pembelajaran di rumah akan sangat membantu anak-anak. Pertimbangkan untuk meluncurkan program peningkatan keterampilan demi memulihkan kesempatan belajar bagi anak-anak, terutama di tahun-tahun awal dan untuk anak penyandang disabilitas, serta lengkapi program dengan kampanye sosialisasi massal agar anak-anak kembali ke sekolah dan menyelesaikan studinya. Kebijakan yang kedua yang diberikan UNICEF yaitu tawarkan solusi perlindungan sosial untuk mendukung rumah tangga memenuhi kebutuhan dan menjalankan pengasuhan anak. Upaya ini termasuk mempertahankan peningkatan cakupan dan nilai transfer program bantuan sosial selama pandemi seperti PKH dan BLT. Hal ini dilakukan demi terjangkaunya semua anak yang tinggal di rumah tangga yang terdampak. Langkah lainnya yaitu melonggarkan sementara persyaratan dalam PKH selama pandemi, seperti kehadiran di sekolah dan kunjungan ke fasilitas kesehatan, serta mempercepat integrasi program PKH untuk membantu anak-anak dari latar belakang keluarga miskin dan rentan untuk terus belajar. Terakhir, meresmikan hubungan antara penerima bantuan tunai dan program pelengkap, seperti kartu sembako untuk memastikan rumah tangga dapat memenuhi kebutuhan gizi mereka. Kemudian, mengurangi beban perempuan dalam perawatan. Membuka sekolah secara bertahap dan aman akan menguntungkan anak-anak dan para ibu yang harus bertindak sebagai guru pengganti selama penutupan sekolah dan atau menyeimbangkan peran sebagai ibu dan pekerjaan berbayar. Menggelar kampanye yang melibatkan pria terkenal yang dapat bertindak sebagai agen perubahan juga dapat mendorong pembagian pekerjaan rumah tangga yang setara. Sementara sekolah tetap tertutup atau pembelajaran campuran ditawarkan, penting untuk melengkapi orang tua dengan keterampilan dan dukungan yang mereka butuhkan agar berhasil mendukung anak-anak mereka. Tawaran dukungan kesehatan mental dapat menjadi bagian dari dukungan yang disediakan. Dan yang terakhir yaitu memastikan penyandang disabilitas dapat mengakses layanan kesehatan dan perawatan. Penyandang disabilitas dan keluarganya dapat didukung melalui program-program sosial khusus yang ditargetkan kepada mereka dan melalui program-program tambahan hingga arus utama. Gangguan terhadap pelayanan kesehatan saat ini yang dialami oleh orang dewasa dan anak penyandang disabilitas dapat diatasi dengan memastikan kesinambungan layanan. Di sini saya dan beberapa teman saya akan membahas sesuatu topik yang tidak pernah habis dibahas beberapa tahun kebelakangan ini, yaitu tentu saja COVID-19. Seperti yang kita tahu, COVID-19 adalah suatu wabah penyakit yang menyebar luas ke seluruh dunia, diawali di Cina, lalu menyebar dengan sangat cepat ke belahan dunia lainnya. Dan kini sudah sampai ke Indonesia dan sudah genap 1 tahun bahkan menyebar di Indonesia. Lalu, seperti yang kita tahu juga, COVID-19 memiliki dampak yang sangat besar ke berbagai aspek. Di sini, saya akan membahas dampak COVID-19
pada aspek ekonomi Indonesia. Seperti yang saya lihat di lingkungan saya sendiri pun, COVID-19 sangat memiliki dampak yang besar bagi ekonomi. Tentu saja, apalagi di lingkungan saya yang notabene masyarakatnya bekerja di bidang perdagangan, UMKM dan juga industri, tentu saja memiliki dampak yang sangat besar. Dengan adanya COVID-19 ini, tentu pemerintah memiliki kebijakan yang bertolak belakang dengan kegiatan perdagangan dan industri. Contohnya PPKM, pembatasan jalan dan pembatasan keramaian. Banyak sekali toko-toko atau kedai-kedai pedagang kaki lima yang tutup akibat adanya COVID-19 ini. Tentu saja tujuannya untuk menghentikan penyebaran virus ini. Dan apalagi COVID-19 ini menyebar dengan sangat cepat dan memang dipicu dengan kontak langsung dengan manusia-manusia lain, seperti itu. Jadi tentu saja COVID-19 ini sangat berpengaruh bagi pedagang-pedagang kaki lima di lingkungan saya dan juga Indonesia. Selanjutnya ada bidang industri. Seperti yang kita tahu juga, industri adalah sesuatu elemen yang sangat penting bagi berjalannya suatu negara. Dan COVID-19 sangat-sangat mengganggu jalannya perindustrian di Indonesia. Seperti yang kita tahu, banyak pembatasan-pembatasan pekerja yang harus masuk, protokol yang harus sangat ketat. Bahkan sekarang mulai banyak WFH atau work from home yang dilakukan oleh banyak industri. Akan tetapi bagi industri produksi itu sangat sulit dilakukan karena industri produksi membutuhkan pekerjanya langsung bekerja ke dalam pabrik. Sementara COVID-19 ini sangat cepat menyebar jika ada kontak langsung antar manusia. Dilansir dari Kementerian Perindustrian Indonesia, pacu industri tanpa abaikan protokol kesehatan. Tentunya agar industri tetap berjalan tetapi kesehatan juga tetap terjaga. Lalu ada dampak COVID-19 bagi ekonomi pariwisata di Indonesia. Tentu saja, sekali lagi, COVID-19 memang benar-benar mengganggu jalannya pariwisata di Indonesia. Karena pemerintah langsung banyak menutup daerah-daerah wisata di Indonesia. Karena memang daerah wisata itu memicu kerumunan masyarakat. Karena COVID-19 ini, banyak destinasi wisata yang terbengkalai bahkan sudah kehilangan pamornya lagi. Ya karena tadi pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga orang-orang yang bekerja di bidang pariwisata tidak bisa berbuat banyak. Terutama dan selanjutnya juga ada di bidang transportasi seperti pesawat dan lain-lain. Itu juga sangat mengganggu. Banyak kasus pesawat yang gagal terbang dan delay, bahkan sampai 1 hari delay, dan ini sangat mengganggu berjalannya bisnis pariwisata dan transportasi di Indonesia. Meskipun begitu, COVID-19 bisa dibilang memiliki beberapa dampak yang baik bagi segelintir industri di Indonesia. Salah satunya industri e-commerce dan juga industri internet. Karena apa? Karena masyarakat Indonesia akan berbelanja ataupun mencari hiburan di dalam internet. Seperti di zaman sekarang, industri e-commerce sangatlah melesat seperti itu, karena sistemnya yang berbelanja dengan secara online lalu diantar ke rumah, itu akan memudahkan para masyarakat untuk membeli kebutuhannya tanpa harus berkontak langsung dengan orang lain. Selanjutnya juga industri internet, hiburan-hiburan yang ada di internet itu sangat maju, karena juga sekali lagi masyarakat tidak bisa mencari hiburan ke luar langsung karena itu akan memicu kerumunan, sehingga masyarakat akan mencari hiburan di internet seperti YouTube dan games-games yang sekarang sedang naik daun.
Selanjutnya teman saya akan membahas COVID-19 pada dampaknya pada bidang sosial. Terima kasih.